itu ketika ada kesepakatan perjanjian sebelum jatuh tempo kemudian dicabut ya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian ya, itu namanya salah satu unsur perbuatan melawan hukum. Nah kemudian kalau terkait gugatan uang prestasi itu, kami sebenarnya sudah ada memegang bukti bahwa itu sudah dicabut ya, sudah dicabut. Namun pencabutan itu kan memang harus resminya kan di pengadilan, tapi kan secara administratif sudah kita ajukan itu permohonan pencabutan itu, sehingga kita masukkan gugatan perbuatan melawan hukum ini. Seperti itu jawaban kami. Oke, berarti untuk yang besok itu tetap hadir untuk memberikan surat menerima atau memberikan surat cabutan itu sendiri, Bang? Iya betul, karena memang resminya itu dicabut itu kan harus di depan persidangan ya. Tapi sebelum kita itu kan secara administrasi ya, bahwa kita sudah mengajukan permohonan untuk pencabutan. Bukan permohonan ya, menyatakan menyambut. Kalau permohonan itu diterima atau tidak, ya jelas bahwa kami yang memohon dulunya gugatan itu, ataukah mungkin atas nama ibu kita melalui pengacara yang terdahulu bermohon kan, kemudian dia cabut kembali, itu sah saja secara hukum ya. Nah untuk memenuhi pencabutan itu tentunya memang kita harus hadir di pengadilan nantinya. Jadi teman-teman besok untuk menyatakan di depan persidangan itu ya, seperti itu kira-kira. Oke, saya bilang berarti besok adalah sidang perdana dan terakhir karena sudah dicabut sendiri ya, ya? Itu ya, betul sekali. Itu ya. Oke, berarti tanggal 8 itu yang PMH yang sidang perdana nanti? Ya, seperti itu. Kalau saya dicabutnya kenapa sih, Bang? Ya. Kalau saya dicabutnya kenapa, Mas? Begini, kalau itu pertanyaannya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa perkara uang prestasi itu sebenarnya kantor kami ya, kami tidak ada di situ sebenarnya. Ini kan masing-masing pengacara ini ataukah praktisi hukum ini memiliki analisis yang masing-masing terkait suatu perkara ya. Nah, mungkin teman-teman yang terdahulu itu pandangannya bahwa itu adalah perdata. Tapi setelah sampai di kantor kami melakukan analisis ya bersama dengan teman-teman rekan yang lainnya, bahwa justru kami menemukan bahwa itu bukan suatu perbuatan uang prestasi ya, tapi kami justru melihat di sini ada perbuatan melawan hukum ya, dari dalam konteks perdata. Seperti itu, sehingga kami berdiskusi dengan teman-teman yang pengacara lama bahwa ini kelihatannya ada kekeliruan ya kan. Oleh karena itu, karena belum dijawab oleh lawan dalam hukum acara perdata itu sah saja dicabut, terkecuali kalau sudah dijawab itu baru ada persetujuan dari lawan baru boleh kita cabut, kira-kira begitu ya. Artinya sah saja kita cabut itu. Nah itulah tadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, kenapa ini, ya itulah tadi berdasarkan dengan kajian ya yang kami temukan bahwa di dalam peristiwa itu kami tidak menemukan perbuatan uang prestasi, tapi justru kami mengkaji menemukan perbuatan melawan hukum seperti tadi unsur perbuatan melawan hukum itu disampaikan oleh rekan kami. Seperti itu ya. Ada yang lain? Mungkin saya mau menambahkan ya. Untuk perbuatan melawan hukum itu adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain ya, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, perbuatannya itu apa? Yaitu ketika ada kesepakatan ini, ada perjanjian yang dilakukan berdasarkan konsensus ya, berdasarkan suatu perjanjian, kemudian salah satu pihak menggunakan instrumen pidana untuk melaporkan pihak yang satunya ya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang satunya, sehingga sekarang posisinya menjadi terdakwa gitu. Oke Mbak Sindu, perjanjiannya apa yang disepakati oleh kedua pihak kemudian diingkari oleh salah satu? Perjanjiannya itu perjanjian terkait kerjasama untuk mereview produk dari Dr. Reza ya. Produk-produk dari Dr. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani, direview yang bagus-bagus itu. Tapi apakah perjanjian itu kan perjanjian lisan ya? Apakah menjadi bukti kuat artinya secara hukum? Itu hanya lisan yang dilakukan oleh Nikita dengan RG. Mungkin ini bisa dijelaskan lagi dengan rekan saya ya, Bang Andi.
Baik, saya jawab ya pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Bisa diulangi? Apakah perjanjian lisan kuat dalam hukum sah? Artinya kan ini kan perjanjian lisan kan yang diingkari kan kesepakatan kemarin kan tidak tertulis kan. Oke, baik. Ya, pertama-tama saya ingin jelaskan begini ya, bahwa hukum kita yang kita kenal terbagi dua ya pada dasarnya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Artinya apa? Sebelum ada hukum tertulis itu, yang ada adalah hukum tidak tertulis ya. Artinya perjanjian itu sebelum ada perjanjian tertulis itu sudah ada namanya perjanjian tidak tertulis ya. Nah, perjanjian itu tidak tertulis itu dianggap sah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1320 KUHP Perdata sepanjang perjanjian tidak tertulis itu memenuhi syarat sahnya satu perjanjian. Dan kedua, berkembangnya memang zaman sekarang itu memang ada aturan-aturan yang mengatur bahwa perjanjian tidak tertulis itu ya tidak dibenarkan ketika ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Contoh misalnya perjanjian terhadap tenaga kerja ya, itu tidak boleh secara lisan, karena itu diharuskan secara tertulis. Kedua, contoh lagi perjanjian misalnya pembelian tanah atau properti, ya kan, itu juga tidak bisa secara lisan karena itu diatur dalam undang-undang bahwa itu tidak boleh secara lisan. Tapi sepanjang tidak ada aturan yang mengatur larangan perjanjian tertulis itu sah. Dasar hukumnya adalah pasal 1320 KUHP Perdata ya. Sepanjang itu memenuhi syarat sahnya perjanjian, itu sah saja, tidak ada masalah itu, ya kan? Begini, saya tambahkan sedikit ya, bahwa namanya penggugat itu, maka dia punya kewajiban untuk membuktikan. Nah, terkait gugatan ini, bahwa sebelum kami ajukan itu, kami sudah persiapkan semua bukti-bukti ya, seperti itu kira-kira, itu jawabannya. Mungkin bisa ditambahin Pak Dokter? Oke, terima kasih Bang Andi. Jadi intinya poinnya mungkin terakhir ya teman-teman, dari kami berharap teman-teman media boleh memberitakan berita berdasarkan fakta persidangan, bukan spekulatif. Artinya kami berharap pemberitaan ini tidak menyerang pribadi ya, supaya ini bisa terang benderang, informasi yang disampaikan berdasarkan fakta persidangan. Dan kalau pun ada pertanyaan resmi nanti ya, kami akan sampaikan di sesi-sesi berikutnya.